Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas multirepresentasi kimia dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pernahkah kalian berpikir mengapa saat terjadi banjir, aliran listrik pada daerah tersebut harus dipadamkan? Ya, karena air banjir berpotensi mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Namun, pada faktanya, tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang terurai secara sempurna menjadi ion, atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Sedangkan larutan elektrolit lemah yaitu larutan elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian, sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Selanjutnya yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion dan tidak mengalami ionisasi sama sekali. Banyaknya zat yang terionisasi dapat dinyatakan dalam derajat ionisasi atau bisa disebut dengan alfa. Larutan elektrolit kuat terionisasi secara sempurna sehingga nilai alfa sama dengan 1. Larutan elektrolit lemah terionisasi secara sebagian sehingga alfa kurang dari 1 dan lebih dari 0. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak terionisasi, maka nilai alfa sama dengan 0. Di sini terdapat instrumen dari uji daya hantar listrik. Yang pertama yaitu ada larutan elektrolit kuat. Contohnya di sini ada NaCl. NaCl yang dilarutkan dalam air, ketika dia diuji daya hantar listriknya, maka yang akan terjadi yaitu pada larutan tersebut akan muncul banyak gelembung dan lampu nyala terang. Hal tersebut karena larutan NaCl termasuk ke dalam elektrolit kuat, di mana larutan elektrolit kuat tersebut merupakan larutan yang terionisasi secara sempurna di dalam air. Selanjutnya untuk reaksi dari NaCl plus H2O yaitu NaOH plus Cl2 plus H2. Selanjutnya yaitu ada larutan elektrolit lemah. Di sini contohnya ada CH3COOH atau cuka. Cuka yang dilarutkan dalam air saat diuji daya hantar listriknya, maka yang akan terjadi yaitu muncul sedikit gelembung dan lampu nyala redup. Hal tersebut karena larutan cuka termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, di mana larutan tersebut akan terionisasi secara sebagian. Untuk reaksi dari CH3COOH plus H2O menjadi CH3COO- plus H3O+. Selanjutnya yaitu larutan non-elektrolit. Di sini contoh dari larutan non-elektrolit yaitu ada gula. Gula yang dilarutkan dalam air, ketika dia diuji daya hantar listriknya, maka yang terjadi yaitu tidak muncul gelembung dan lampu padam. Hal tersebut karena gula termasuk ke dalam larutan non-elektrolit, di mana larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Baik teman-teman, karena kita tadi sudah mempelajari tentang larutan elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit, sekarang kita akan belajar ke contoh larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit. Kita urutkan dari kiri ke kanan ya. Yang pertama ada asam klorida, kemudian asam sulfat, asam nitrat, natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, dan juga yang terakhir natrium klorida. Untuk elektrolit lemah ada asam cuka, asam format, amonium hidroksida, aluminium hidroksida, dan juga perak klorida.
Sedangkan yang non-elektrolit ada larutan urea, larutan glukosa, juga metanol. Guys, setelah kita sudah sedikit banyak belajar tentang materi, larutan elektrolit dan non-elektrolit, kali ini kita akan mencoba belajar kembali, tapi melalui virtual lab. So kita akan melakukan uji coba melalui daya hantar listrik dengan indikator lampu dan juga gelembung. So di sini kita memiliki beberapa jenis larutan. Yang pertama ada kalium klorida. Kita nyalakan saklar dan ya nyala terang. Ya, nyala terang dan kita lihat gelembungnya ada banyak atau muncul gelembung. Artinya apa? Artinya di sini kalium klorida terionisasi sempurna. Kemudian kita akan mencoba menggunakan larutan urea. Kita akan nyalakan saklar dan ya lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung. Artinya apa, teman-teman? Artinya di sini tidak terjadi ionisasi. Kemudian kita akan juga menggunakan larutan yang lain, yaitu kalium iodida. Kita nyalakan saklar dan ya terang, lampu terang dan gelembungnya juga cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi ini termasuk ke dalam larutan elektrolit sesuai dengan materi yang telah disampaikan pada video sebelumnya. Kemudian kita akan gunakan larutan asam nitrat dan ya nyala lampu terang dan gelembung yang dihasilkan juga cukup banyak. Artinya ini termasuk ke dalam larutan elektrolit. Betul sekali. Kemudian kita akan mencoba menggunakan asam sulfida. Ya, kita nyalakan saklarnya dan nyala lampunya redup. Artinya dia termasuk golongan elektrolit lemah. Karena nyala lampu yang dihasilkan di sini redup dan juga gelembung yang dihasilkan juga tidak begitu banyak. Yang terakhir, kita akan gunakan amonium hidroksida. Kita lihat nyala lampu adalah redup dan gelembung yang dihasilkan juga cukup sedikit. So teman-teman, jadi setelah kita lakukan percobaan, kita dapatkan kesimpulan bahwa pada larutan elektrolit kuat, lampu yang dihasilkan akan menyala terang dan juga bergelembung banyak. Kemudian pada elektrolit lemah, lampu yang dihasilkan itu sedikit redup dan menghasilkan gelembung yang sedikit. Sedangkan untuk non-elektrolit, lampu yang dihasilkan tersebut itu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung. Baik teman-teman, jadi kita sekarang sudah masuk ke part yang terakhir, yaitu kuis. So teman-teman silakan scan QR yang ada di dalam video ini. Kemudian silakan jawab soal-soalnya dan selamat mengerjakan. Ya mungkin sekian aja video dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Pokoknya teman-teman semangat belajar buat semuanya. Stay tune terus di video pembelajaran yang lain juga. So see you next time guys. Thank you.